Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi jangan lupa nonton. Hari ini aku mau membahas kisah yang menurutku bisa jadi pelajaran buat kita semua tentang seseorang yang sedang berada di masa paling terpuruknya, di masa-masa sedihnya dia, dan dia memutuskan untuk memilih jalan pintas yang sangat-sangat mengerikan. Tapi ternyata takdir berkata lain, teman-teman. Gimana sih kisah lengkapnya dan apakah dia dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya? Langsung aja yuk kita bahas. Cerita hari ini tentang seorang pria yang bernama Kevin Amundsen. Dia tinggal di Montgomery, Minnesota, Amerika Serikat. Dia lahir dari keluarga yang normal seperti pada umumnya. Dia punya satu adik perempuan yang bernama Jessica. Kevin ini bisa dibilang orang yang sangat mandiri. Dia nggak mau banget nyusahin orang tuanya, keluarganya, atau teman-temannya. Sebisa mungkin dia lakuin semuanya sendiri. Dia nggak mau ngebebanin siapapun. Dan di umur 20 tahun, Kevin ini sudah punya pekerjaan tetap. Jadi pas lulus SMA, dia tuh langsung kerja. Dan setelah Kevin masuk ke dunia kerja, seperti yang kalian tahu gitu ya, dunia kerja itu kan memang sangat memusingkan, banyak hal-hal pusing, masalah-masalah yang rumit gitu ya. Nah, Kevin ini jadi banyak pikiran lah, banyak masalah dia. Masalah yang menumpuk, pikiran yang selalu nggak tenang. Apalagi selain masalah di tempat kerja, dia juga punya satu masalah lain yang bikin dia kepikiran banget, yaitu masalah di urusan asmara, di urusan percintaan. Jadi ceweknya itu ketahuan selingkuh gitu sama cowok lain. Dan pastinya dia langsung hancur banget, patah hati banget, sedih banget nih Kevin ini. Saat itu adalah titik terendah dalam hidupnya Kevin. Dia merasa sendiri, dia merasa gagal, dia jadi orang yang nggak berarti gitu, nggak ada artinya lah. Sampai akhirnya dia merasa udah nggak sanggup lagi, dan saat perjalanan pulang kerja, dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Setelah 45 menit di perjalanan, Kevin sampailah di rumah, dan saat di rumah itu dia sudah membulatkan tekadnya untuk mengakhiri hidupnya hari itu juga. Dia langsung ambil senapan, dimasukin ke dalam mobil, dan dia berkendara ke sebuah tempat yaitu dermaga yang bernama Twin Lakes. Tempat ini kayak sebuah danau gitu ya teman-teman, dan memang bukan pertama kali Kevin ke sana. Ini adalah tempat favoritnya Kevin kalau mau pergi sama teman-temannya. Dari kecil Kevin tuh seneng banget ke sana bareng teman-teman, terus mereka tuh bakal mancing bareng-bareng di sana. Sebenarnya pastinya saat itu Kevin perasaannya nggak karuan banget, dia ketakutan banget juga. Tapi di sisi lain dia merasa udah nggak ada jalan lain lagi di hidupnya. Dia sudah sangat frustasi, depresi, dan dia udah tekad banget lah pengen mengakhiri hidupnya hari itu. Pas sampai di Twin Lakes, dia keluar dari mobilnya, tapi di sana ternyata lagi ada seorang nenek dan dua cucunya lagi kayak piknik gitu ya di pinggir-pinggir danau. Dan Kevin tuh menunda dulu gitu niatnya ini. Dia ngobrol-ngobrol beberapa menit sama neneknya itu, dan karena waktu itu sudah sore hari ya memang teman-teman, jadi neneknya itu memang sudah siap-siap beres-beresin barang-barang pikniknya mereka, dan mereka tuh udah mau pulang. Jadi ya udah Kevin nungguin nenek dan dua cucunya ini pulang. Setelah mereka pergi, mobilnya udah nggak kelihatan lagi nih sama Kevin. Dia langsung balik lagi ke mobilnya, ambil senapan, dan dibawa ke tepi danau. Dia duduk di dermaga itu sambil berpikir sejenak. Terus dia berpikir, aduh, aku lakuin apa enggak ya? Saat itu dia kayak masih ragu, dan akhirnya dia memutuskan untuk telepon 911 dulu sebelum dia melakukan usaha bunuh dirinya itu. Jadi menurut dia, Kevin ini takut kalau misalkan nanti setelah dia melakukan hal itu, terus jasadnya tuh bakal ditemuin sama nenek dan cucunya seperti yang tadi datang itu. Dia nggak mau, dia maunya yang pertama kali nemuin ya udah pihak berwajib aja atau tim medis aja gitu kan. Akhirnya udah dia telepon 911, dengan cepat dia jelasin namanya dia siapa, dia lagi ada di mana, tujuannya apa gitu kan. Pas nelfon dia bilang, aku Kevin, aku lagi di Twin Lakes gitu kan, aku mau berusaha untuk mengakhiri hidupku, jadi mendingan kalian cepat kesini ya, nanti jangan sampai jasadku dilihat sama orang lain, katanya gitu kan. Sebenarnya operator 911 itu berusaha banget untuk ngebujuk Kevin jangan sampai ngelakuin hal itu gitu ya, tapi Kevin nggak mau dengerin lagi. Habis ngomong kayak gitu langsung ditutup teleponnya sama Kevin, terus langsung ditaruh aja gitu kan handphonenya.
Setelah telepon 911 itu, Kevin juga ada pikiran untuk kirim pesan ke orang tuanya, ke ibunya terutama. Dia pengen kirim pesan seperti cuma I love you gitu aja ya, untuk menunjukkan kalau dia tuh sayang sama ibunya. Tapi dia nggak jadi kirim itu. Berkali-kali dia tulis, dia hapus lagi, hampir 7 kali katanya dia melakukan hal itu. Tapi akhirnya dia nggak jadi kirim pesennya karena dia takut kalau misalkan nanti dia kenapa-napa setelah melakukan itu, dan memang pastinya dia bakalan itu ya, ibunya tuh bakal ngerasa bersalah gitu. Makanya nggak jadi dikirim tuh pesennya sama Kevin. Jadi setelah itu ya dia langsung dengan cepat ambil senapannya dan dia tembakin ke rahang bawahnya sini teman-teman. Nggak lama setelah Kevin melakukan hal itu, helikopter datang ke lokasinya Kevin karena tadi operator 911 sudah dapat informasinya dia kan. Langsung datanglah helikopter ke sana, dan saat ditemukan Kevin itu kondisinya sudah parah banget ya teman-teman, benar-benar parah banget. Tapi ajaibnya ya, dia itu masih hidup. Dia masih bisa diajak ngomong bahkan. Kevin dikasih pertolongan pertama, ditaruh di atas tandu dan langsung diterbangkan dengan helikopter itu ke rumah sakit terdekat. Setelah dibawa ke rumah sakit, kondisinya Kevin memang parah banget ya, pendarahan di kepalanya tuh luar biasa parah. Tapi ajaibnya ya, sekali lagi dia itu selamat teman-teman, tapi dia dalam kondisi koma, dalam kondisi kritis. Orang tuanya Kevin dan adiknya yang bernama Jessica tadi langsung cepet-cepet datang ke rumah sakit setelah mendengar kabar tentang Kevin ini. Mereka ngeliatin Kevin ke sana dan mereka dikasih tahu lah sama dokter tentang keadaannya Kevin saat itu kayak apa. Nggak ngebayangin sih, pasti hancur banget ya perasaan orang tuanya, perasaan adiknya mendengar si Kevin ini mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kata dokter, mereka tuh harus menunggu selama 5 hari pertama. Jadi di 5 hari pertama itu kemungkinan Kevin bisa selamat ya 50-50. Dan karena memang pelurunya itu bersarang di otaknya Kevin, walaupun nantinya Kevin selamat, misalkan dia nggak meninggal gitu ya, tapi ya dia tetap bakalan mengalami kekurangan, kecacatan di otaknya gitu ya. Dia nggak bisa menggunakan bagian tubuh sebelah kanannya senormal seperti sebelumnya. Dan dia juga nggak bakal bisa bicara senormal seperti sebelumnya. Dan setelah 5 hari berjalan, ternyata Kevin selamat teman-teman. Dan dia mengalami koma selama 9 hari. Setelah 9 hari itu dia terbangun. Pertama kali bangun yang dilihat sama dia adalah ayahnya. Ayahnya langsung ngomong ke Kevin. Ayahnya tanya, Kevin, kamu tahu nggak kenapa kamu bisa ada di rumah sakit ini? Dan saat itu Kevin kayak mungkin belum sepenuhnya sadar, belum sepenuhnya ingat. Jadi dia bilang sama ayahnya, mungkin aku kecelakaan kali ya, makanya dibawa ke rumah sakit kayak gini. Dan ayahnya langsung bilang, enggak Kevin, kamu itu berusaha untuk mengakhiri hidup kamu gitu loh. Dan Kevin itu ya, dalam salah satu interviewnya Kevin bilang pas ngelihat ayahnya ngomong kayak gitu, ngelihat ekspresi ayahnya sedih banget ya, hancur banget kayaknya. Kevin tuh bener-bener nyesel banget udah bikin ayahnya seperti itu. Apalagi ayahnya itu katanya biasanya orangnya tegas, orangnya nggak gampang sedih, nggak gampang nangis, nggak gampang hancur gitu kayaknya. Tapi ayahnya sampai kayak gitu dan Kevin ini ngerasa nyesel banget. Jadi tengkorak kepalanya Kevin itu dilepas dulu sementara sebagian loh teman-teman, karena kan ada pembekakan di otaknya, dan otak yang membengkak itu butuh space gitu ya, butuh ruangan untuk dia membengkak. Nah makanya sama dokter tuh dilepas dulu tengkorak kepalanya, dan pas otaknya itu sudah mengempes, sudah kembali normal, baru dipasang lagi gitu. Aduh, ngilu banget gak sih dengernya? Udah gitu pas saat tengkoraknya itu lagi dilepas ya, si Kevin ini katanya bisa ngerasain otaknya gitu, kadang suka gatel kan, makanya dia kayak naruh tangannya di kepalanya terus berasa gitu otaknya. Kevin saat itu juga mengalami gangguan bicara, untuk ngomong 1-2 kata aja tuh susah banget. Dia ngerasa otak dan mulutnya tuh nggak bekerja sama dengan baik gitu ya. Di pikirannya dia pengen ngomong apa tapi yang keluar justru apa. Dan indera penciumannya dia juga terpaksa harus hilang teman-teman. Jadi si Kevin ini udah nggak bisa mencium bau-bau apa-apaan lagi. Bagian tubuh sebelah kanannya juga tidak berfungsi saat itu. Kevin menghabiskan waktu selama 1 bulan di ICU. Setelah keluar dari ICU pun dia harus pindah-pindah rumah sakit ke beberapa rumah sakit. Benar-benar waktu yang sulit banget buat Kevin saat itu. Tapi dia tetap fokus untuk bisa sembuh dan menjadi lebih baik. Udah gitu keluarganya tuh tempelin foto truk pickupnya dia, mobil kesayangannya si Kevin ini. Jadi fotonya itu ditaruh lah di kamar
merawat ya Kevin. Jadi biar si Kevin ini semangat lagi, jadi penyemangat untuk Kevin biar bisa sembuh dan mengendarai truk pickup itu lagi. Dan selain itu ya pastinya juga dukungan, support dari keluarga itu penting banget buat Kevin. Dia jadi semangat untuk bisa sembuh gitu ya. Ternyata ya masih banyak banget orang yang sayang sama dia, orang tuanya, adiknya, keluarganya itu semuanya sayang sama dia. Saat itu ya Kevin baru sadar gitu apa yang dia lakuin tuh salah banget. Para dokter ya kagum banget gitu ya sama Kevin karena semangat Kevin untuk sembuh tuh bener-bener tinggi banget. Walaupun ya dia jadi kehilangan indera penciumannya dan dia juga kalau ngomong masih suka salah gitu. Ini pikirannya apa, yang diomongin apa, itu masih suka kayak gitu tapi udah gak terlalu sering. Terus kalau dia terlalu berkonsentrasi ya kepalanya tuh jadi pusing. Jadi dia gak bisa terlalu serius, gak bisa terlalu konsentrasi banget gitu. Tapi selebihnya Kevin sudah bisa berkomunikasi dan beraktivitas secara normal. Kevin sekarang bekerja sebagai asisten manajer gudang di sebuah perusahaan dan dia juga sudah mengendarai mobil kesayangannya lagi. Jadi ternyata kemarin itu Kevin mengalami depresi yang nggak terdiagnosis teman-teman. Padahal pas masih sekolah itu ya Kevin suka ikut kelas kesehatan. Dia belajar semua tentang depresi dan juga nggak ada tanda-tanda depresi gitu di dalam dirinya. Dia berasa ya dirinya baik-baik aja sama seperti orang-orang lainnya. Tapi memang ternyata sudah ada riwayat depresi juga di keluarganya. Jadi ayahnya itu pas masih sekolah dulu juga mengalami depresi teman-teman. Makanya ayahnya itu semenjak itu minum obat antidepresi. Sampai saat sudah punya anak pun ayahnya tuh ya masih minum obat antidepresi. Kevin juga udah tahu tentang hal ini, tapi dia nggak nyangka aja ya kalau ternyata riwayat depresi yang dipunya keluarganya ada di dalam dirinya juga gitu loh. Jadi mungkin ya memang kombinasi antara masalah di tempat kerja, masalah percintaannya dia, dan juga depresi yang memang sudah ada dalam dirinya itu kayak menjadi kombinasi yang fatal gitu ya. Akhirnya dia kayak merasa wah hancur banget sampai satu-satunya jalan adalah bunuh diri gitu. Semenjak kejadian itu Kevin jadi rutin minum obat antidepresi sama kayak ayahnya juga, dan dia tuh sampai bikin alarm pengingat untuk dia minum obat karena katanya pernah dia lupa minum obat itu dan dia sampai masuk rumah sakit. Kevin bilang dia sama sekali nggak malu dengan depresi yang dia miliki dan apa yang sudah dia lakukan. Dia nggak mau sembunyiin semua itu, dia malah pengen ceritanya ini menyebar ke banyak orang. Mudah-mudahan orang-orang yang mengalami depresi juga kayak dia yang nggak semangat mendengar ceritanya ini bisa semangat. Karena menurut si Kevin ini walaupun kalian pikir nggak ada yang sayang sama kalian, tapi nyatanya banyak banget orang-orang yang sayang sama kalian dan kalian harus tetap berusaha, jangan menyerah, kata Kevin. Kevin juga bilang dia nyesel banget sih melakukan hal itu. Untuk kalian nih jangan sampai melakukan hal itu karena si Kevin ini juga nggak tahu ya apa yang bakal dilaluin sama keluarganya kalau waktu itu dia sampai benar-benar meninggal gitu loh. Di setiap tahunnya di tanggal 2 September itulah hari dimana insiden pada Kevin terjadi. Dia selalu mengadakan pesta di rumahnya, ada tenda, bangku-bangku, dia sediain barbecue, dan menurut dia dan keluarganya ini bukanlah pesta untuk mengenang masa sulit atau keputusan buruk yang dibuat oleh Kevin, tapi ini adalah masa untuk mengenang di mana Kevin itu menjadi sebuah keajaiban buat keluarganya, mendapatkan sebuah keajaiban juga. Kevin bilang tiap acara itu diselenggarakan, keluarga itu pasti selalu tanya sama Kevin, Kevin, apakah kamu baik-baik aja? Kalau misalkan ada sesuatu silahkan ceritain aja ya sama kita ya. Kita siap dengerin kok cerita, jangan diem-diem aja gitu. Dan itu sangat-sangat membahagiakan untuk Kevin katanya. Ternyata ya teman-teman ya, satu kata-kata pertanyaan seperti apa kamu baik-baik aja itu bisa merubah hidup seseorang loh. Itu membuat hari seseorang jadi lebih baik ya. Menurutku support dari keluarga dan orang-orang terdekat tuh emang penting banget. Gak banyak ya orang-orang yang bisa dapat kesempatan kedua untuk bisa memperbaiki hidupnya, jadiin hidupnya lebih baik lagi. Hidup itu anugerah ya teman-teman menurutku, jadi jangan pernah disia-siain, harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Sesulit apapun jangan pernah menyerah. Bunuh diri itu gak pernah jadi solusi dari suatu masalah. Dekatlah dengan orang-orang yang membawa hal-hal positif gitu buat kita. Aku juga selalu mengingatkan diri aku sendiri untuk jangan lupa perhatiin orang-orang terdekat kita. Jangan pernah bosan dengerin cerita mereka kalau mereka lagi ada masalah. Karena mungkin saat itu ya kita sudah bisa membahagiakan mereka, bahkan mungkin menyelamatkan nyawa mereka ya teman-teman.
Oke, itu dia tadi cerita kali ini teman-teman. Menurut kalian gimana sih tentang Kevin ini? Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian di kolom komentar. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Untuk yang udah subscribe, makasih banyak. Selalu setia nonton video-videoku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.